Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih Jemaat GBI Batu Penjuru, dengan penuh sukacita saya Esther Diah mewakili Panitia Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 akan memberitakan Warta Natal tahun ini. Tema Natal tahun ini yaitu Marilah kita ke Bethlehem dengan ayat pendukung dari Lukas 2 ayat 15. Perayaan Natal Anak Betel Indonesia pada hari Sabtu 14 Desember 2024 pukul 16 WIB bertempat di GBI Batu Penjuru. Perayaan Natal Youth dan Teens pada hari Jumat 20 Desember 2024 pukul 5 sore di GBI Batu Penjuru. Dan perayaan Malam Natal 2024 akan dilaksanakan pada hari Selasa 24 Desember 2024 pukul 18.30 di Gedung Auditorium ACS, Jatiwarna. Perayaan Natal Umum 25 Desember 2024 hari Rabu kita akan laksanakan di pukul 10 pagi di GBI Batu Penjuru. Bapak Ibu Saudara terkasih, berikut adalah warta untuk ibadah tutup tahun 2024 dan awal tahun baru 2025. Untuk ibadah tutup tahun 2024 akan disertai dengan urapan dari Bapak Gembala. Dilaksanakan pada hari Selasa 31 Desember 2024 pukul 6 sore di GBI Batu Penjuru. Untuk ibadah awal tahun baru 2025 dengan tema Tahun Mukjizat dengan ayat pendukung Mazmur 139 ayat 13 sampai 14 akan dilaksanakan pada hari Rabu 1 Januari 2025 pukul 10 pagi di GBI Batu Penjuru. Bapak Ibu Saudara terkasih, berikut warta terkait dana Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Dana Natal yang dibutuhkan untuk seluruh rangkaian acara ini sebesar Rp182.330.000. Dana yang sudah diterima panitia sampai dengan tanggal 23 November 2024 sebesar Rp51.585.662. Pengumpulan celengan masih bisa dilakukan sampai Minggu kedua Desember atau tanggal 8 Desember 2024. Jangan lupa ya, bagi jemaat yang sudah mengambil amplop Natal, bisa mengembalikan amplop tentu beserta isinya di tanggal tersebut juga. Jemaat juga bisa mendukung pencarian dana Natal melalui proposal yang sudah disiapkan oleh panitia atau bisa juga dengan mentransfer langsung ke rekening panitia Natal di nomor rekening berikut. Bagi jemaat yang hadir di hari Minggu dan ingin sekali mendukung pencarian dana Natal, bisa dengan berbelanja di kantin panitia Natal loh, yang pastinya sudah ada di depan gereja ataupun melakukan pre-order bisa melalui WhatsApp group seperti yang sudah berjalan selama ini. Bapak Ibu Saudara terkasih, panitia Natal juga menyediakan flyer ucapan Natal yang akan ditayangkan sebelum ibadah umum dan ibadah Youth. Flyer ucapan Natal pastinya akan ditayangkan pada tanggal 15, 22, 24, 25, 29, 31 Desember dan juga 1 Januari 2025. Flyer ucapan Natal dan Tahun Baru ini tidak hanya untuk pribadi ataupun keluarga. Untuk Bapak Ibu Saudara yang tergabung dalam grup ataupun komisi bisa juga loh. Kontribusinya cukup Rp350.000 sampai Rp500.000 saja. Bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki perusahaan barang ataupun jasa dan ingin mengiklankannya, silakan menghubungi panitia Natal di nomor berikut ini. Demikian warta Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Pastikan Bapak dan Ibu serta Saudara hadir dalam rangkaian ibadah dan menikmati berkat-berkat Tuhan yang melimpah. Kita tutup pakai pantun ya. Ke GI bareng Om Eri, perginya naik MRT. Yuk sama-sama kita berpartisipasi dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau telah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Sekarang kami akan memulai ibadah kami akan memulai hari kami, dimanapun kami berada, kami dalam perjalanan ke kantor, ke sekolah, kemanapun kami pergi dan dimanapun kami berada, kami percaya Engkau akan memberkati kami dengan luar biasa. Kami ingin buka ibadah kami pada pagi hari ini, bagi lawatan Tuhan, Kau berkati jalannya ibadah ini, agar semua berjalan dengan lancar tanpa kurang satu apapun. Kau berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, Kau pakai dia agar dapat memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
Haleluya. Kita akan angkat satu pujian untuk memulai ibadah kita. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini ya Bapak. Kalau sebelum memulai kegiatan kami mau mendengarkan sedikit dari firman-Mu ya Bapak. Kiranya Tuhan yang berkati kami, pimpin kami Tuhan, buka hati kami, pikiran kami. Ya Bapak, Roh Kudus pimpin kami supaya setiap firman yang boleh kami dengar pada hari ini Tuhan gak berlalu begitu saja, tapi boleh menjadi berkat bagi kami untuk boleh menjalani hari-hari kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada hari ini juga Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, apa kabarnya hari ini? Yesus Maha Dahsyat. Yes, mungkin sekarang Bapak Ibu Saudara lagi ada yang di jalan bersiap-siap ke kantor atau ke sekolah gitu, atau kuliah gitu ya, lagi di perjalanan. Pagi ini tema sharing PLT kita pada hari ini yaitu jangan takut, khususnya karena sebentar lagi kita kan akan menghadapi tahun yang baru, tahun 2025 gitu. Nah, mungkin Bapak Ibu Saudara seperti tadi ada yang di jalan gitu ya, jalannya udah sampai mana, udah sejauh mana? Bersama dengan siapa, sendirikah atau sama teman atau sama papa mama? Nah ini saya mau mulai dengan satu ilustrasi. Jadi pertanyaan dulu deh, Bapak Ibu Saudara pernah nggak jalan ke suatu tempat yang belum pernah sama sekali Bapak Ibu Saudara datengin? Tempat yang benar-benar asing, yang benar-benar Bapak Ibu Saudara tuh nggak tahu medannya tuh kayak gimana, ada apa aja di sana, bahaya-bahaya apa yang kira-kira ada di sana gitu, yang akan dihadapi seperti apa. Ada yang pernah solo traveling gitu misalnya. Nah, rasanya gimana kalau ada di tempat yang kita belum pernah datengin sama sekali gitu, bahkan kita nggak tahu itu ada di mana gitu ya. Pasti rasanya kan takut, cemas gitu, rasanya kita was-was, udah negative thinking nih, kayak ada apa nih gitu, bakalan nemuin apa nih gitu ya kan. Nah sekarang kita balik
Kalau misalnya situasinya atau kondisinya adalah Bapak Ibu Saudara lagi traveling atau lagi jalan atau lagi berada di satu tempat yang juga nggak Bapak Ibu Saudara belum tahu, belum pernah ke sana sebelumnya, belum tahu medannya seperti apa, tapi jalannya nggak sendirian, jalannya sama orang terdekat, sama sahabat, sama papa, sama mama gitu, atau sama kekasih misalnya gitu kan. Perasaannya kayak gimana? Ketimbang takut, pasti kita akan lebih merasa nyaman gitu, aman. Paling enggak kalau misalnya tersesat, enggak tersesat sendirilah gitu, ada teman berdua tersesatnya gitu ya. Nah, di sini sama, kita kan menghadapi tahun yang baru, tahun 2025, kita nggak tahu yang di depan kita yang akan kita hadapi apa gitu. Kita nggak pernah tahu, kalau misalnya bahasanya istilah kerennya tuh life is full of surprises, ya kan. Hidup itu penuh dengan kejutan, jadi kita nggak pernah tahu yang ada di depan kita, yang akan menanti kita tuh apa, yang akan kita hadapi tuh apa. Life is full of surprises, surprise gitu, kejutan. Kesannya pertama dengar kejutan, kayaknya baik ya kan, kayaknya asik nih, dikasih pesta, dikasih kejutan kue ulang tahun gitu, misalnya yang ulang tahun dikasih kejutan gitu ya, kasih kue, dikasih hadiah gitu. Tapi jangan lupa, surprise itu juga bukan cuma sesuatu yang enak, tapi bisa juga sesuatu yang nggak enak sebenarnya gitu. Kayak ada surprise yang nggak enak, namanya kejutan, kita nggak pernah tahu di dalamnya itu baik atau buruk gitu kan. Kayak di tahun sebelumnya kita bersyukur kalau kita boleh ada di tahun ini, kita bisa survive dari tahun 2019 COVID itu juga surprise, tiba-tiba COVID, semua lockdown, negara lockdown, pekerjaan-pekerjaan banyak yang dicabut gitu, negara-negara banyak yang ditutup, kita nggak bisa kemana-mana, surprise. Tapi surprise yang bikin kita kurang, surprise yang bikin kita jadi kayak gitu, narik napas, ya kan. Nah, akhirnya karena kita sudah menghadapi surprise yang enak dan yang nggak enak gitu, ada ketakutan yang juga akhirnya muncul gitu saat kita akan menghadapi sesuatu yang baru gitu. Sebenarnya rasa takut itu wajar, rasa takut itu manusiawi gitu. Selama kita hidup, menurut saya selama kita hidup, kita nggak akan pernah keluar dari rasa takut gitu. Rasa takut itu pasti ada di dalam diri kita gitu selama kita hidup. Tapi permasalahannya adalah kita nggak boleh terbelenggu di dalam rasa takut itu. Kita nggak boleh terbelenggu di dalam rasa takut itu. Nah, apa sih, gimana sih rasanya, gimana sih caranya supaya kita nggak terbelenggu di dalam rasa takut itu gitu, kita bisa berani menghadapi tahun yang baru, tahun 2025? Jawabannya cuma satu, kita bisa terbebas, kita bisa nggak terbelenggu di dalam ketakutan karena penyertaan Tuhan. Kita harus menyadari bahwa penyertaan Tuhan luar biasa dalam kehidupan kita. Sama seperti kita bisa menghadapi tahun-tahun yang lalu gitu, masa-masa saat COVID kita bisa survive sampai sekarang, mungkin banyak kehilangan segala macam, pekerjaan, orang terkasih gitu. Tapi kalau kita bisa ada sekarang sampai saat ini, hari ini kita bisa beraktivitas, kita bisa kembali kerja, kita bisa kembali sekolah, kita bisa kembali kuliah, kita bisa kembali ketemu sama teman-teman kita, perjalanan, kita ngelakuin liburan gitu, keluar kota, keluar negeri, itu semua karena penyertaan Tuhan. Kita mau lihat di Yesaya 41 ayat 13, kita mau buka Alkitab kita di Yesaya 41 ayat 13. Kita mau sama-sama baca Yesaya 41 ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Di sini kita mau garis bawahi memegang tangan kananmu. Tuhan, sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu. Memegang tangan kananmu. Bayangannya adalah Tuhan ngegandeng kita. Jadi Tuhan, kita digandeng sama Tuhan gitu dalam kehidupan kita, dalam setiap musim hidup kita. Masalahnya kadang kita sebagai manusia suka
nggak sadar sama penyertaan Tuhan gitu. Kita ngerasanya kita bisa ngelewatin semuanya karena kehebatan kita gitu, karena kesabaran kita, karena kita yang pokoknya semua karena kita gitu. Padahal sebenarnya itu semua adalah cuman karena anugerah kasih setia Tuhan, karena penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Terus juga kadang kita sebagai manusia suka kepedean. Tuhan udah mau gandeng tangan kita. Tuhan bilang di firman-Nya, Tuhan aku menggandeng aku menggandeng kau dengan aku menggandeng tangan kanan, memegang tangan kananmu. Tapi kita sebagai manusia suka kepedean, kita kadang suka, malah kita yang suka ngelepasin gitu, kayak kita jauh dari Tuhan gitu, kita nggak punya hubungan sama Tuhan, kita ngelepasin pegangan tangannya Tuhan gitu, ngerasa kita bisa melalui semuanya. Padahal sebenarnya enggak, sama sekali enggak. Kita nggak bisa melalui semua apa yang terjadi dalam kehidupan kita kalau kita nggak jalan sama Tuhan. Gimana caranya supaya kita bisa sadar selalu sama penyertaannya? Kita harus bisa ingat kasihnya Tuhan dalam kehidupan kita. Kita harus hitung berkatnya Tuhan. Kayak lagu ada kan lagu berkat Tuhan mari hitunglah gitu. Nah, saya senang sama kalau lagi hangout, kebetulan di gereja kita ada hangout with youth. Itu tempat di mana anak-anak teman-teman muda gitu kumpul, ada saatnya kita jalan keluar, senang-senang, maksudnya menghabiskan waktu bareng-bareng, hangout gitu. Ada kita di dalam gitu ya, kita di satu rumah kumpul, terus kita sharing, dan saya senang saat bisa sharing dan teman-teman teens dan youth gitu bisa memberikan kesaksian tentang penyertaan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan mereka gitu. Salah satunya beberapa waktu yang lalu, waktu hangout with youth kita sharing gitu, banyak banget kesaksian teman-teman anak-anak muda yang sangat memberkati khususnya buat saya gitu. Kayak saya reminder mereka, mungkin ada orang-orang yang takut kesaksian gitu, tapi sebenarnya kalau bersaksi itu menurut saya adalah cara kita merecall memori kita untuk mengingat kasihnya Tuhan gitu, untuk kita menghitung berkatnya Tuhan gitu. Saat misalnya ada yang mau bersaksi, saya buka ruang kesaksian gitu, otomatis otak kita akan recall lagi gitu memori, iya ya penyertaan Tuhan selama seminggu ini tuh apa ya gitu. Dan saya selalu nggak pernah diberkati dengan kesaksian-kesaksian dari teman-teman gitu selama sharing. Itu dia salah satu caranya supaya kita bisa sadar sama penyertaan Tuhan. Lalu kita ingat kasihnya, kita hitung berkatnya, lalu selanjutnya kita juga harus bangun hubungan sama Tuhan. Karena cuman Dialah sumber pengharapan kita satu-satunya. Kita bangun hubungan dengan Tuhan dengan cara apa? Baca firman Tuhan. Banyak banget janji Tuhan yang luar biasa, yang gak cuman berlaku dulu, zaman-zaman dulu, nggak cuma berlaku di saat-saat dulu kita mungkin saat-saat sulit kita enggak, tapi berlaku janji Tuhan, firman Tuhan itu tuh berlaku untuk saat ini, untuk masa yang akan datang, bahkan untuk selama-lamanya gitu. Selama saya menyiapkan khotbah sharing ini, saya diingetin sama banyak banget, karena temanya jangan takut, saya tuh bingung mau arahnya kemana gitu, karena rasa takut banyak, akhirnya akan jadi kekhawatir gitu-gitu segala macam gitu. Tapi saya diingetin banyak banget ayat-ayat firman Tuhan yang membangun gitu, yang membuat kita jadi berpengharapan lagi gitu, karena memang pengharapan kita cuma ada sama Tuhan. Contohnya kayak saya ingat ayat Amsal 23 ayat 18, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Itu ayat yang saya suka, yang saya pegang dari waktu saya remaja sampai sekarang saya pemuda gitu ya. Saya ingat dan menjadi ayat hafalan saya gitu. Lalu ada juga di Ulangan 31 ayat 6, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau, Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Itu luar biasa. Jadi ada satu lagi itu saya luar biasa, saya sampai nggak bisa berkata-kata gitu ya. Maksudnya firman Tuhan sungguh luar biasa. Kita harus bangun hubungan sama Tuhan supaya kita sadar penyertaan Dia, kita bisa dapat pengharapan yang baru.
Di Mazmur 23 ayat 4 juga, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Itu banyak banget di firman Tuhan. Di dalam Alkitab, banyak banget firman Tuhan yang ngomong soal penyertaan Tuhan, soal pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kita gitu. Jadi satu-satunya cara supaya kita bisa nggak takut untuk menghadapi hari depan gitu, tahun depan, tahun 2025 adalah bangun hubungan sama Tuhan. Kita ingat kasihnya Dia yang dulu, kalau Tuhan yang dulu yang memimpin kita, memampukan kita melewati masa-masa sulit, khususnya saat COVID, karena itu benar-benar surprise dan semua satu dunia ini pasti mengalami kesulitan gitu ya, dan Tuhan tetap bisa Tuhan tetap menyertai kita bisa ada sampai saat ini. Tuhan yang sama juga yang akan memampukan kita melewati tahun yang akan datang, tahun 2025. Kita belum menghadapi tahun itu, jadi jangan takut, kita pegang janjinya Tuhan. Ingat di dalam firman Tuhan banyak banget janji Tuhan yang luar biasa buat kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan takut untuk menghadapi tahun 2025 dengan segala surprise-surprise-nya. Puji Tuhan kalau kita akan mendapat surprise yang baik gitu ya. Tahun 2025 akan lebih baik daripada tahun 2024. Tapi kalau misalnya nggak sesuai, kita tetap punya iman bahwa Tuhan tetap baik gitu. Tuhan tetap ada sama kita. Tuhan tetap baik buat kita. Semua yang terjadi dalam kehidupan kita itu adalah yang terbaik buat kita. Dan jangan pernah lupa bahwa Tuhan selalu ada sama kita. Tuhan menggandeng tangan kanan kita. Kesimpulannya, menyadari kasih karunia Tuhan melalui penyertaannya di dalam kehidupan kita akan membuat pengharapan kita jauh lebih besar daripada rasa takut kita. Sekian sharing pada pagi hari ini, kiranya Tuhan Yesus makin memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapak, kami ucap syukur Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar. Kami ucap syukur Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu, kalau kami boleh ada hingga saat ini Tuhan, kalau kami boleh kembali melakukan aktivitas kami pada hari ini, kami dimampukan Tuhan, kami punya kekuatan yang luar biasa untuk boleh bangkit berdiri dari segala yang boleh terjadi dalam kehidupan kami ya Bapa. Itu semua berkat anugerah-Mu, itu semua karena kasih-Mu di dalam kehidupan kami, itu semua berkat penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami ya Bapa. Biarlah Tuhan Roh Kudus ingatkan kami selalu bahwa Tuhan gak pernah ninggalin kami sedetik pun, bahwa Tuhan selalu megang tangan kanan kami, bahwa Tuhan selalu ada di setiap musim kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk musim-musim yang sudah berlalu, kami berdoa, kami bawa Tuhan untuk tahun yang akan datang. Kami percaya Tuhan penyertaan-Mu juga akan dan tetap selalu sempurna bagi kehidupan kami. Kami percaya Tuhan setiap apa yang boleh terjadi di dalam kehidupan kami, itu semua adalah campur tangan Tuhan, itu semua yang terbaik daripada Tuhan, itu semua adalah proses yang daripada Tuhan supaya kami boleh menjadi orang yang lebih baik lagi, anak-anak-Mu yang boleh lebih baik lagi Tuhan di mata-Mu. Terima kasih Tuhan kalau sebentar kami mau melakukan aktivitas kami mau memulai hari kami, kiranya Tuhan juga yang boleh berkati kami yang sedang dalam perjalanan. Tuhan yang boleh berkati perjalanan kami sepanjang hari ini Tuhan, hingga nanti malam kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk memulai hari ini bersama Engkau. Haleluya, amin. Happy working. Tuhan Yesus memberkati.